Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 109. Setiap orang memiliki gudang kesadaran Tathagata. Memberi pujian pada 3 jenis kelangkaan. 1. Waktu yang sangat lama adalah langka. 2. Gelar Buddha adalah langka. 3. Dharma yang unggul dan menakjubkan adalah langka. Benar, Buddha sudah datang ke alam manusia untuk waktu yang sangat lama. Jadi kemarin kita membahas tentang 3 jenis kelangkaan. Kelangkaan yang dibahas adalah waktu yang sangat lama. Asamkaya Kalpa. Buddha Sakyamuni telah muncul di dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dia berada di dunia hanya selama 80 tahun. Di era tersebut, meskipun hanya selama 80 tahun, di tempat yang sedemikian luas, jika dapat mendengar gelar Buddha Sakyamuni, maka ini juga dianggap langka. Buddha Sakyamuni, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, artinya orang yang dapat berbaik hati, dapat merujuk pada kemampuan dan kegigihan, karena di era itu dan untuk waktu yang lama ke depan, makhluk hidup yang banyak sekali keras kepala. Untuk menundukkan para makhluk di dunia saha ini, jika tidak ada kesabaran, tidak ada kemampuan, maka itu tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, Buddha Sakyamuni berdasarkan kekuatan keuletan ini, kekuatan kesabaran, kekuatan kemampuan. Oleh karena itu, menampakkan kewelas asihannya. Karena penderitaan para makhluk hidup ada di mana-mana. Sakyamuni adalah sifat hakikinya, datang ke dunia, sangat istimewa dan langka gelarnya. Buddha juga mengatakan, beliau mengatakan dari mencapai kebuddhaan, sudah melampaui waktu yang sangat lama pada asamkaya kalpa yang tak terhingga. Sudah mencapai kebuddhaan, ini adalah kelangkaan waktu. Memberi pujian pada 3 jenis kelangkaan. Waktu yang sangat lama adalah langka. Ini merujuk pada asamkaya kalpa yang tak terhingga, tak terbatas dan tak terbayangkan dulu. Berikutnya adalah kelangkaan gelar Buddha lainnya, adalah kekuatan kesabarannya, welas asih. Namun pada masa itu Buddha mulai mau membabarkan Dharma Agung, memunculkan kekuatan gaib, mengubah wujud, memancarkan cahaya keagungannya. Pada saat itu tidak ada orang yang bisa memahaminya. Oleh karena itu gelarnya berbeda. Ini disebut gelar tersendiri. Ini juga adalah salah satu kelangkaan. Memberi pujian pada 3 jenis kelangkaan. Gelar Buddha adalah langka. Ini merujuk pada gelar tersendiri dari Buddha, seperti Tathagata, Chandra Surya Pradipta, serta gelar bersama, yaitu 10 gelar seperti Arahat dan lainnya. Selanjutnya, karena ajaran Sang Buddha masa lampau, masa kini dan masa depan adalah sama, maka disebut sebagai Dharma yang unggul dan menakjubkan adalah langka. Artinya membabarkan Dharma benar yang mendalam dan menjangkau jauh, praktis dan menakjubkan, dilengkapi dengan segala penampilan yang menakjubkan dan langka. Ini adalah sesuatu yang bisa dipastikan oleh setiap orang, baik Buddha masa lalu, Buddha masa kini maupun Buddha masa depan. Ajaran yang mereka sampaikan adalah ajaran yang benar sejati. Ajaran itu mendalam dan halus. Inilah yang ingin dijelaskan oleh Manjusri Bodhisattva kepada semua orang. Buddha adalah gelar yang sama dan berlaku umum. Karena itu di dalam Sutra Teratai ada mengatakan, semua ajaran dari para Buddha adalah sama. Setiap Buddha disebut Buddha. Karena semuanya adalah orang yang sudah tersadarkan, yang telah mencapai pencerahan sempurna. Maka namanya sama-sama disebut Buddha. Dan Dharma yang diajarkan oleh para Buddha semuanya ada sama. Tidak peduli seberapa jauh jarak, waktu dan ruang, baik masa lalu, masa kini maupun masa mendatang. Dharma yang diajarkan tetap sama. Beginilah Dharma itu sangat halus dan menakjubkan. Yang disampaikan adalah Dharma yang benar sejati.
Sehingga Bodhisattva Manjusri memberitahu semua orang, meskipun para Buddha hadir di dunia, waktu tetap akan berlalu. Selama kalpa yang sangat panjang dan tak terhitung jumlahnya, akan tetapi waktu manusia tidaklah penting, maka semua orang harus menggenggamnya, menggenggam kesempatan sekejap ini. Saat ini Dharma yang dibabarkan Buddha semua orang pada saat ini, dengan tulus dan sebaiknya menerima, sehingga di dalam sutra seringkali muncul asamkaya kalpa yang tak terhingga, tak terbatas dan tak terbayangkan. Sebenarnya, meski berapa panjang dan lama waktu yang diperlukan, semuanya ini bagian dari harapan mendasar Buddha. Maka pada saat Buddha membabarkan Dharma, membabarkan kisah yang sangatlah lama di masa lampau, ataupun Buddha mengajar sesuai dengan kapasitas, hendak menyampaikan kepada semua orang jalinan jodoh beliau di masa lampau. Saat ini saya sebagai seorang pangeran, seekor raja elang mengejar seekor burung. Burung ini berhenti. Saat itu tubuh sang raja, elang seekor elang jahat, terus mengarah ke sang raja, mengingatkan burung ini. Demi menolong burung ini, beliau memotong daging dari seluruh tubuhnya untuk menggantikan daging dari burung tersebut. Sehingga cerita ini semuanya sudah pernah mendengarnya. Jika kita orang zaman sekarang akan merasakan apakah ini adalah sesuatu yang mungkin terjadi, perlu disampaikan kepada kita semua. Ini merupakan kondisi batin dari Buddha. Maha belas kasih kepada semua makhluk di muka bumi ini. Maha cinta kasih universal itu tiada perbedaan. Apakah mungkin atau tidak mungkin? Kita tetap percaya, yakin terhadap kebelas asihan dari Buddha. Pada masa lalunya, masa lalu pada masa kalpa, tanpa akhir dulunya. Tidak peduli seberapa lama, dengan waktu yang sangat panjang. Kita juga harus percaya, Bodhisattva Manjusri ingin memberitahu semua orang, di mana agar kita sebagai orang awam harus percaya dengan hal yang sulit terbayangkan ini. Hanya pada 10 alam Dharma, hanya para Buddha yang dapat berkomunikasi satu sama lain, memahami Dharma yang akan dibabarkan oleh Buddha. Juga dengan adanya pencapaian tingkatan seperti ini, dengan akar kapasitas penerima seperti ini baru dapat memahaminya. Namun Buddha juga tetap sama, dengan Dharma yang halus dan menakjubkan seperti ini, agar batin kita semua dapat memahaminya. Ini merupakan sesuatu yang tidak gampang, tetapi tidak apa-apa. Mari kita mulai mendengarkan apa yang diceritakan oleh Bodhisattva Manjusri. Beliau mengatakan pada masa lalu Buddha Chandra Surya Pradipta, beliau datang ke dunia ini. Artinya adalah ingin mengatakan Chandra Surya Pradipta artinya cahaya terang. Batin dari Buddha Tathagata memiliki cahaya terang dari kemahabijaksanaan, dan 3 cahaya diibaratkan sebagai kebajikan. Chandra Surya Pradipta. 3 karakter ini merujuk pada 3 jenis cahaya. Dari manakah asal cahaya ini? Ia berasal dari batin Tathagata. Buddha juga memberitahu kita bahwa batin Buddha dan makhluk hidup tidak memiliki perbedaan. Sifat hakiki Buddha adalah Tathagata Garbha, yang tersimpan di dalam hakikat sejati sang Tathagata. Oleh karena itu disebut sebagai gudang kesadaran. Sebelumnya pernah dijelaskan kepada Anda semua tentang 8 kesadaran. Ketika membabarkan Dharma kepada orang awam mengenai 8 kesadaran, sebenarnya selain 8 kesadaran masih ada kesadaran ke-9. Kesadaran ke-9 adalah kesadaran amala, juga adalah kesadaran tanpa noda, kesadaran murni, dan kesadaran Tathagata. Kesadaran ke-9 ini adalah kesadaran Tathagata Garbha. Kesadaran Tathagata Garbha ini dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk awam tidak kita gunakan, bukan berarti kita tidak memilikinya. Ia tersembunyi, tersimpan di dalam. Kita semua orang memilikinya. Hanya saja kita sebagai manusia awam belum bisa menggunakannya. Itulah mengapa ia disebut Tathagata Garbha.
Tata Gata Garbha memiliki cahaya terang dari kemahabijaksanaan. Cahaya terang dari kemahabijaksanaan ini, baik cahaya itu dari matahari, cahaya dari bulan, atau cahaya dari pelita, semuanya menerangi dunia, menghadapi keadaan atau kondisi seperti apapun, maka akan tampak cahaya yang sesuai dengan kondisi tersebut. Cahaya matahari merujuk pada kebajikan dari kebijaksanaan di buah kebudahan. Cahaya rembulan merujuk pada kebijaksanaan dari penghapusan di buah kebudaan. Cahaya pelita merujuk pada kebajikan dari kewelas-asihan di buah kebudaan. Selanjutnya dijelaskan dengan menggunakan 3 cahaya sebagai perumpamaan kebajikan. Inilah kebajikan Buddha. Kesadaran Tathagata adalah Buddha, yaitu kebajikan yang paling murni dan tanpa noda. Dikatakan bahwa cahaya matahari merujuk pada kebajikan dari kebijaksanaan di buah kebudahan. Sebelum mencapai kebudahan, seseorang harus terus-menerus menjalani praktik. Dan itu penyebab sekarang Buddha Chandra Surya Pradipta sudah mencapai buah kebajikan kebijaksanaan. Pada hasil itu berasal dari sebab sebelumnya. Sebelum ada hasil, itulah sebab. Dan sebab berarti harus berlatih. Seperti engkau dan aku, kita sekarang masih manusia biasa. Kita masih berada dalam tahap sebab, belum mencapai hasil. Kita masih berada dalam proses sebab itu. Saat ini kita hanya mengetahui bahwa ada Buddha Dharma di dunia ini yang datang untuk mendidik dan membimbing kita, menuntun kita berjalan di jalan ini. Tujuan kita adalah mencapai keadaan kebudaan. Jika telah mencapai tingkat kondisi kebudaan, sama seperti berada pada tingkat itu, barulah disebut buah hasil. Sekarang saat kita baru mulai dan membangkitkan satu niat, ini disebut sebab. Setelah membangkitkan niat harus dipraktekkan dengan tindakan nyata. Inilah yang disebut kondisi atau pendukung. Dengan sebab itu dan selama waktu yang sangat panjang, kalpa tak terhitung lamanya, kita menanam sebab dan menciptakan kondisi yang baik, barulah dapat mencapai hasil kebajikan. Maka ketika Tathagata Garbha kita tampak nyata, semua kerisauan akan lenyap, menyingkirkan semua kerisauan ini, sehingga dikatakan cahaya matahari merujuk pada kebajikan dari kebijaksanaan di buah kebudaan. Ini adalah kebijaksanaan Buddha. Cahaya kebijaksanaan diibaratkan seperti matahari. Matahari dapat menghasilkan cahaya bagi semua dunia, dapat menumbuhkan dan mematangkan segala sesuatu. Kebijaksanaan Buddha juga dapat mematangkan kebijaksanaan dari semua makhluk. Dalam setahun 4 musim dengan iklim yang berbeda-beda, bumi akan menghasilkan berbagai macam biji-bijian dan pangan. Semua itu bergantung pada matahari yang mengatur pergantian musim, sehingga segala makhluk dapat bertumbuh dan matang. Demikian pula kebijaksanaan Buddha datang mematangkan kebijaksanaan semua makhluk. Karena kebijaksanaan Buddha, maka kebijaksanaan kita pun dapat berkembang. Rembulan ibarat kebajikan dari penghapusan pada buah kebudaan. Kebajikan dari penghapusan adalah segala kerisauan akan terhapus ketika sampai di tempat Buddha. Sama sekali tidak ada noda lagi. Ini dimaksudkan dengan segala sesuatu yang di dunia ini, apa yang disebut dengan benar harus berdasarkan prinsip kebenaran. Sudah seharusnya demikian. Lainnya apapun itu kerisauan, ketidaktahuan, kegelapan ketika sampai di tempat Buddha. Dengan menggunakan Dharma ini dapat menghapus kesalahan, kegelapan, penyimpangan, kegelapan batin dan lain-lain. Semuanya dapat dihapus. Maka disebut dengan kebajikan dari penghapusan. Dengan tegas dapat menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah, tepat atau keliru. Dengan kebijaksanaan yang terang dari Buddha, beliau dapat memutuskan dengan sangat jelas. Ini adalah benar, ini tidaklah benar. Ajaran yang benar harus disebarkan secepatnya. Ajaran yang tidak benar harus segera dihapus. Rembulan ibarat kebajikan dari penghapusan pada
buah kebudaan, dapat melenyapkan panas dari kerisauan pada semua makhluk di dunia sehingga memperoleh kesejukan. Buddha di waktu ini beliau menggunakan matahari dan bulan, menggunakan bulan untuk menyinari kerisauan dari rasa sedih dan gundah semacam ini. Menyelaraskan batin kebijaksanaan kita, ini yang membuat kita bisa mendapatkan dharma sejati. Dengan sendirinya batin kita akan bisa memperoleh kesejukan. Di dalam kegelapan namun ada bulan yang bisa menyelaraskan, membuat batin kita memperoleh kesejukan, sehingga sering mengatakan bahwa kondisi batin hening dan jernih, bagaikan kondisi bulan. Sangat banyak kerisauan, rasa sedih dan panas, dengan sendirinya akan tersingkirkan. Batin memperoleh kesejukan. Ini merupakan perumpamaan dari bulan. Bagaimana dengan pelita? Pelita merupakan perumpamaan tahapan dari buah pencapaian budi kebajikan atau kebajikan dari kewelas asihan. Buddha datang ke dunia bukanlah untuk membangkitkan hati cinta kasih setiap orang. Cinta kasih dan rasa syukur, cinta kasih universal dan rasa syukur pada dasarnya terjalin bersama. Jika kita tidak memiliki maha kewelas asihan, bagaimana bisa mengerti untuk bersyukur? Dalam kegelapan, saya tidak dapat melihat jalan. Jadi harus bagaimana? Sebuah pelita. Pelita dengan cahaya kecil dapat menerangi jalannya. Sudah bisa terlihat dan kita bersyukur. Dalam kehidupan, saat penderitaan terbesar mendera adalah ketika batin kita tertutup kegelapan karena ketamakan, kebencian, ketidaktahuan, kesombongan, keraguan. Dalam kegelapan yang penuh kerisauan, semuanya diselimuti dalam lingkungan itu, sehingga sangat mudah menciptakan karma buruk. Jadi pelita ini berarti kehadiran Buddha di tengah para makhluk dalam lingkungan yang gelap gulita. Ia seperti memegang sebuah pelita, datang untuk menghapus kegelapan kita. Pelita dapat menghapus kegelapan, sedangkan maha belas kasih dari Buddha dapat menghapus kegelapan dari delusi pada para makhluk. Ajaran Buddha yang bergulir terus di dunia ini adalah bagaikan pelita yang diteruskan tanpa henti. Demikian dikatakan, semua orang dalam dunia jahat dengan 5 kekeruhan. Batin semua makhluk telah menjadi gelap. Saat kini, kita butuh moral kebajikan dari Buddha yang laksana cahaya pelita. Meski hanya sebuah pelita yang sangat kecil, juga dapat menerangi jalan bagi kita. Meskipun Bodhisattva Manjusri mengutip pada masa lampau, di masa lalu ada Buddha ini. Bukankah tadi sudah dikatakan, jumlah dari batin para Buddha dan kondisi batin dari para Buddha, sehingga ini ingin menjelaskan kepada Anda semua. Sungguh sulit untuk diyakini, namun semua ini ingin mengatakan kepada kita bahwa kondisi batin kita pada kehidupan kali ini, selain Buddha Sakyamuni, orang yang dapat berbaik hati dan memiliki cinta kasih, sebenarnya kondisi batin Buddha Sakyamuni telah mencapai kebudaan pada masa lampau, yakni pada masa Buddha Chandra Surya Pradipta. Kebajikan dari buah nan unggul ini terdapat sinar dari Chandra Surya Pradipta. Dapatkah semua orang memahami hal ini? Maka saya berharap semua orang dapat untuk mengakui kesempurnaan 3 jenis kebajikan Buddha. 3 jenis kebajikan ini semuanya berasal dari cahaya maha terang dari batin dan semula murni. Pada dasarnya kita juga memiliki ini. Maka mengikuti kebajikannya dinamakan Tathagata Chandra Surya Pradipta. Ini adalah gelar tersendiri bagi Buddha ini. Bagian ini ingin memberitahu kita, pada dasarnya kita memilikinya. Terlebih lagi berbicara mengenai Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni juga memiliki kebajikan dari Chandra Surya Pradipta. Singkat kata, pada masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang memiliki gelar yang sama. Juga terdapat gelar lain.
Gelar yang sama yakni disebut sebagai Buddha, memiliki 10 kebajikan yang sempurna, yang juga merupakan kebajikan dari Buddha. Juga kebajikan yang sama. Singkat kata, mohon semua orang senantiasa bersungguh hati, merenungkan dengan sepenuh hati. Pada dasarnya, Dharma sangat sederhana. Untuk membuat semua orang memahami, itu adalah hal yang sulit, sehingga mohon semua orang, setiap orang harus lebih bersungguh hati.